Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Mana tepuk tangannya dong. Biar semangat terus nih ya yang kebetulan datang hadir di studio dari Bekasi Utara. Yeay. Tetangga Ayo yang di saya. rumah yang mau datang sini silakan gratis ya tanpa dipungut bayaran. Oke selanjutnya masih di tema kita pagi hari ini kita akan mendengarkan tausiah dari guru kita yang berikutnya. Ada Ustadz Syam. Tepuk tangan Mbak Ustadz Syam. Siap. Ustadz Syam izin. Nih berkaitan dengan wudhu semua kita kalau bisa ada wudhu. Sampai termasuk mau tidur aja itu diperintahkan Rasulullah kalau bisa ada wudhunya. Ini sebenarnya maksudnya apa ya? Dosa nggak kalau seandainya kita tidur nggak pakai wudhu? Mohon izin menjelaskannya Fadol. Tapi guruku Habib Muhammad Ustaz Maulana Mas Fadli jamaah di studio jamaah di rumah Al-Quran surah Az-Zumar ayat 42. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Bagi seorang yang senantiasa berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tentu saja dia menggunakan sebuah media ataupun jalan. Jalan yang kami maksud adalah jalan yang ditempuh oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka seseorang yang ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala tentu saja sangat ingin mutaba'ah, sangat ingin mengikuti jalan hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak pernah mendatangi tempat tidur kecuali sudah dalam keadaan bersuci ataupun berwudu. Maka salah satu sunnah ketika kita mau tidur, hendak tidur adalah berwudu. Kenapa? Salah satu keutamaannya seseorang yang mendatangi tempat tidurnya dalam keadaan bersuci, maka ketika dia tidur malaikat akan berada di sisi kanan dan kirinya senantiasa mendoakan orang ini, mendoakan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, mendoakan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, mendoakan orang ini agar mendapatkan segala kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala sampai orang itu terbangun daripada tidurnya. Bayangin kita tidur didoakan oleh para malaikat. Maka bagi seorang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dalam hidupnya tidak ada kata mubah. Kita pernah mendengar ada wajib, ada sunnah, ada mubah, ada makruh, ada haram. Pernah dengar istilah itu? Kalau kita melaksanakan yang wajib dilakukan berpahala, ditinggalkan berdosa. Kita melakukan yang sunnah, kita melaksanakan dapat pahala, tidak dilakukan rugi. Kalau melakukan yang makruh dilakukan tidak berdosa tapi meninggalkannya dapat pahala. Tapi bagi seorang yang cerdas dia tidak ada kata mubah. Mubah itu apa sih? Tidur itu mubah. Makan itu mubah, boleh-boleh saja. Tapi bagi mereka tidak ada kata mubah. Kenapa? Semuanya bisa jadi pahala. Tidur itu mubah, tapi bisa menjadi sunnah kalau kita mengikuti daripada ajaran Nabi SAW. Seperti berwudu sebelum tidur, mengibas-ngibas tempat tidur dulu sebelum tidur, membaca ayatul kursi, membaca surah Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas, membaca zikir-zikir sebelum tidurnya, doa-doa sebelum tidurnya, kemudian tidur menghadap bagaimana gaya tidurnya Nabi, maka tidurnya pun berpahala. Ada orang yang tidur sekedar tidur tidak mendapatkan apa-apa, ada orang makan sekedar makan tidak mendapatkan apa-apa kecuali daripada asupan gizi. Akan tetapi bagi seorang yang cerdas pengen pahalanya bertambah, makan bukan hanya menikmati makanan, akan tetapi dia makan juga dapat pahala. Tidur bukan hanya sekedar mengistirahatkan tubuhnya yang lelah, tapi tidurnya juga bernilai pahala karena mengikuti sunnah Nabi SAW. Maka kalau ditanyakan apakah kalau orang berangkat tidur berdosa kalau dia tidak berwudu? Jawabannya tidak berdosa karena itu adalah sunnah bukan kewajiban. Kalau wajib maka dia berdosa. Cuman masalahnya bisa jadi berdosa. Wah, kalau tuh? dia meremehkan
meremehkan. Oh. Ada ngapain orang tidur juga nggak berwudu juga boleh-boleh aja. Tuh Iya, itu iya, iya. meremehkan. Kalau Meremehkan. sudah meremehkan sunnah Nabi, maka bukan hanya berdosa, bisa keluar dari Islam. Nauzubillah min Naudzubillah min dzalik. dzalik. Jadi kalau dilakuin dapat pahala, nggak dilakuin nggak dosa juga. Nggak dosa, tapi Jadi mau jangan tidur juga. diremehkan. Tapi jangan diremehkan. Betul. Makasih banyak Ustaz Siap, Syam. sama-sama, Tepuk Mas tangan buat Fadli. Ustaz Syam. Masya Allah jamaah Islam Tinda yang dirahmati Allah. Kita lanjut lagi. Sekarang waktunya kita memberikan kesempatan kembali kepada jamaah yang di studio mewakili di rumah. Untuk bertanya-tanya sama guru-guru kita. Tapi sebelumnya kita kembali dulu ke segmen. Tanya dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Kalau gitu kita kasih yang mau tanya boleh silakan angkat tangannya. Ayo gantian dari sebelah sini dulu. Apa? Yang tadi. Yang tadi, oh iya benar. Ini dulu yang udah wudhu, sekarang saya jangan kecolek, batal lagi. Udah Bu, dong, Pak. nggak buang gas lagi kan Bu? Udah wudhu. Iya udah wudhu, Makanya sekarang mau nanya. Iya boleh Bu, perkenalkan diri dulu Ibu. Nama saya Pujianti Pak, Ibu Ustadz. Pujianti, Ustadz. Iya, saya mau tanya nih Pak Ustadz. Ustadz mana Bu? Apa sih manfaat Ke wudhu? Ustadz yang mana? Ustadz Maulana. Ustadz Maulana, wah belum dipanggil udah datang. Ya udah Bu silakan Bu. Pak Ustadz, apa sih manfaat wudhu sebelum bepergian? Ah. Kan tadi saya udah wudhu Pak. Oh gitu, itu aja Ibu. Nggak mau ditutup? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Ibu. Silakan dijawab Ustaz Maulana. Hiji Habib, Ustaz Sams. Masya Allah jam tangannya mirip banget bajunya. Nah buat kita semua. Di antara sekian manfaat daripada berwudu baru berpergian. Yang pertama adalah ketika orang berwudu baru berpergian. Maka insya Allah selamat dari musibah. Amin. Selamat dari kecelakaan. Amin. Selamat dari bahaya. Karena dengan dia berwudu, otomatis dia dikawal malaikat. Ditemani malaikat. Maka selalulah ada wudu. Karena dia berada dalam kesucian. Dan orang yang berwudu berarti dicintai Allah kan. Innallah yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai, menyukai orang yang mensucikan diri. Jamaah. Yang kedua. Bu semuanya. Ternyata ketika orang berwudu, maka dia berada dalam posisi beribadah. Posisi beribadah. Maka ketika orang sudah wudu baru naik kendaraan, berangkat. Otomatis dalam hal ini dia senantiasa berada dalam suasana ibadah. Bahkan kalau mau berpergian bukan hanya dianjurkan berwudu. Salah sudah safar baru berangkat. Nah, wudulah baru berangkat. Wudulah baru ke sekolah. Wudulah baru ke kantor. Wudulah baru ke tempat kerja. Supaya apa? Supaya kita merasa berada dalam kegiatan ibadah. Jadi kalau sudah wudu di mobil bisa baca Quran kan. Bisa berzikir dan sebagainya kan enak. Berikutnya. Apalagi? Apa manfaat ketika orang berwudu baru berangkat, maka posisinya dia tidak akan diganggu setan. Amin. Terlepas, bukankah orang kalau tidur, bangun tidur terbuka satu lepasan. Oh Masya Allah. Bangun tidur, Set, kebuka. terbuka. Dia Dia bangun tidur dulu, bangun tidur dulu. kemudian berwudu, Set, kebuka. buka lagi. Kemudian dia salat sunat. Salah sunnah. Set, kebuka. Oh udah gak dipakai Bu, boleh diambil nih. Tepuk tangan Pak Ustadz Maulana. Ini Masya Allah. Kita lanjut lagi. Makasih banyak juga Ibu yang bertanya ya. Kita kasih kesempatan lagi yang lain mau bertanya boleh silakan. Angkat tangannya ayo. Mana oh ini dulu nih, atas dulu deh. Ya Ibu izin. Maaf punten. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya dong Ustadz, Boleh Ibu. mau tanya ke Habib. Mau tanya ke Habib boleh. Habib, emang wudhu itu merupakan salah satu terapi kesehatan. Oh gitu. Masya Allah. Nah, terapi kesehatan yang dimaksud itu seperti apa Habib? Iya Ibu. Terima Ibu tegang kasih. banget Ibu. Ibu tegang banget Bu. Santai aja relax Bu. Gak usah tegang begitu. Ya, itu aja pertanyaannya Ibu. Iya, terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu mau manggil Habib antara deg-degan atau gimana? Kayak tegang banget Ibu. Silakan Bibi jawab Bib. Baik. Allah Subhanahu wa taala mengatakan faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq.
wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Allah itu mengawali perkataannya wahai, artinya orang-orang yang beriman. Lihat kalimatnya beriman. Di sini udah ada terapinya nih. Jadi wahai orang-orang yang beriman, cucilah muka kalian, kemudian cucilah tangan kalian sampai sikut. Ingat sampai sikut. Di bawah sikut tidak sah. Di atas sikut sah, bahkan sunnah. Kemudian wamsahu biru'usikum, kita menyapu kepala. Jadi ada terapi muka, ada terapi tangan, ada terapi kepala. Kemudian wa arjulakum ilal ka'bain. Cucilah kaki kalian sampai mata kaki. Mata kaki kita ada berapa? Ada berapa? Tergantung perjalanannya. Ada yang 3. Ya. Bisa, Bib? Iya, kadang-kadang kapalan. Oh, kapalan saya Iya. 2, makanya saya bingung. Ustadz Maulana 4 malah katanya. Iya. Enggak, ini hitungan sini mata kaki ini doang. Kemudian terapi ini kenapa bisa dikatakan jadi wudhu itu terapi zahir sama terapi batin. Itu berwudhu, itu hebatnya orang yang berwudhu. Intinya apapun yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi SAW syariat, semuanya pasti bermanfaat. Jadi bermanfaat buat di dunia, juga bermanfaat buat akhirat. Nah, wudhu ini bisa terkategori terapi air. Ya, sering disebut namanya hidroterapi. Apa Ustadz Maulana? Hidroterapi. Ya. Hidroterapi. Jadi kan misalnya kita di luar, kita kena debu misalnya. Di luar ini ada seperti kayak zat-zat listrik yang kurang bagus, ya, buat tubuh itu. Zat-zat listrik yang kurang bagus di tubuh, maka diademkan, dibersihkan, termasuk menetralkan. Kita punya muka dengan debu-debu atau yang buat tubuh manusia itu kurang bagus, subhanallah, maka kita pakai berwudu. Kan ada yang namanya terapi air yang totok air apa? Nah, itu semua kan bermanfaat. Ini sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika kita mencuci, kan ada kena kuku, ya, mencuci tangan itu ada kena kuku itu disebutnya zat anion. Ya, anion. Ya, itu bagus sekali. Nah, itu juga bisa didapatkan terapi tersebut ketika orang melakukan berwudu. Betul kata Ustadz Maulana. Walaupun wudu kita bukan buat sholat, itu sunnah, maka sunnah itu akan bermanfaat. Dan orang yang meremehkan sunnah bisa berdosa. Nauzubillah min Jadi dzalik. orang yang rajin berwudu insya Allah sehat secara zahir, jasmani, dan juga sehat secara rohani. Masya Allah, nggak usah perlu perawatan sebenarnya. Kita udah perawatan tiap hari. Makanya kita Minimal lihat, 5 kali ya, cuci muka perawatannya. Kita lihat foto-foto ulama kita. Oh iya, Masya Wa Allah. idza ru'u dzukirallah. Kalau kita pandang mereka tuh ingat kita sama Allah, kenapa? Terang mukanya. Masya Kenapa? Allah. Rajin berwudu. Makasih banyak, makasih. Ada teman saya gelap, udah wudhu sering tapi masih tetap gelap. Makasih banyak Habib. Tepuk tangan buat Habib Muhammad Syaf. Ada yang maju. Itu maksudnya saya ya? Enggak. Satu lagi, coba kasih kesempatan. Iya mau nanya satu lagi. masih yuk. ada lagi? Oh, masih ada lagi, satu lagi. Satu Boleh. lagi. Yang mau tanya boleh, silakan Angkat angkat tangan, siapa tangannya. lagi? Ayo. Ini ini kayak kasih Ustadz. Ustadz yang bagi hari ini surprise buat Ibu hadiah. Nah, silakan Ustadz. Siap jawab. Ya. Masalahnya coba siap jawab. Coba Ibu silakan Bu pertanyaannya. Terima kasih. Perkenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya dong Ustadz. Iya Bu, sama siapa Bu? Perkenalkan nama saya Ella Mardiatu Saadah dari Majelis Taklim Anida, Bulak Macan Permai, Harapan Jaya, Bekasi Utara. Masya Allah, tepuk tangan dong buat Ibu Ella. Pertanyaannya buat siapa Ibu? Kepada Ustadz Syam. Ustadz Syam, saya antar dulu yang gini ya Bu. Silakan Ibu pertanyaannya. Iya, saya antar dulu. Ya Allah. Oke Ayo, Bu. Bu, lanjut. Saya jemput yang ini sekarang ya Bu.
Saya mau bertanya Pak Ustadz, Iya. bagaimana apakah boleh memakai make up setelah berwudu? Oh, make up Make up setelah berwudu. Setelah berwudu. Oke. Ya. Oke, itu aja Ibu Ya, pertanyaannya? ya, baik, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ibu baru pulang umroh ya Bu ya, pakai pacar? Pakai pacar kukunya. Siap. Silakan Ustaz Syam Assalamualaikum dijawab. Abi Muhammad, Mas Fadli, Ustaz Maulana, jamaah di studio, jamaah di rumah. Al-Quran surah At-Taghabun ayat 3. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Allah. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. Dialah Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang paling benar. Dan dialah Allah yang membentuk rupamu lalu memperbagus rupamu. Dan kepadanya lah semuanya akan kembali. Berarti Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita semua. Allah yang menciptakan alam jagat raya ini. Dan Allah juga yang menciptakan wajah kita. Allah yang menciptakan bentuknya kita. Maka patutlah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu bentuk bersyukur adalah menjalankan sunnah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu memperhatikan wudhu kita sehingga menjadi wudhu yang sempurna. Baik sempurna secara rukunnya, sempurna secara sunnah-sunnahnya, meninggalkan daripada makruh-makruhnya. Selanjutnya pertanyaannya, bagaimana jikalau ada seseorang wanita, atau enggak semuanya wanita mungkin ya, ada seseorang yang setelah dia berwudu, dia lalu menggunakan make up. Nah, kayak kita Maka Ustaz Syam, siap. kayak kita kan juga pakai make up biar Betul. nggak mengkilat. Habis kita berwudu, kita sholat subuh, lalu kita make upan masuk ke studio misalnya. Bagaimana hukumnya? Maka boleh-boleh saja. Yang menjadi masalah kadangkala kalau make up dulu baru berwudu. Make up dulu baru berwudu, di sini harus lebih perhatian kita terhadap make upnya. Kenapa? Sekarang muncul yang namanya make up waterproof yang menutupi daripada bagian-bagian daripada wajah. Sehingga menjadi penghalang untuk air wudhu itu masuk. Tapi kalau setelah berwudhu dia make upan, insya Allah aman selama apa yang digunakan untuk bermake up aman dari najis. Karena ada beberapa bahan yang ternyata brushnya itu terbuat daripada, mohon maaf, bulu yang najis. Ya, bulu yang najis, bahan-bahannya. Maka itu kan najis menyentuh kita, itu kan membatalkan wudhu juga. Begitu juga dengan make up, hati-hati. Betul. Karena make up juga banyak yang nggak halal. Jadi buat Betul. ibu-ibu juga perlu diperhatikan, tahu para wanita yang di rumah juga. Jadi sebelum beli perhatikan itu untuk Ingredients-nya, Ya, betul. ingredients. Ya, Siap. makasih banyak, jazakallah khairan Sama-sama, katsiran Ustaz Syam. Mas Fadli. Tepuk tangan buat Ustaz Syam. Masya Allah buat jamaah Islam itu yang ada di rumah. Setelah ini kita lanjut lagi, saya akan bacakan pertanyaan dari jamaah yang di rumah, mewakili yang di rumah ya pokoknya ya. Ada pertanyaan di Instagram bagus banget. Kita bicara mau tentang makan. Apakah makan itu juga perlu wudhu? Nah, nanti kita bacakan selengkapnya setelah yang satu ini, tetap di Islam itu Indah. Jamaah